Masalah GBDI Ngadirejo ternyata membuat gembala-gembala di Jawa Tengah resah. Bentuk keresahan itu dituangkan dalam petisi menolak keputusan Majelis Daerah GBDI Jawa Tengah, menempatkan pendeta yang tidak ada hubungan keluarga dengan gembala GBDI Ngadirejo. Petisi ini digagas oleh Pendeta Petrus Winarwato, gembala jemaat di GBDI Immanuel Krenseng. Kita memegang atau kita berada di keluarga atau sinode GBDI, memang peralihan kepemimpinan itu budayanya memang dari keluarga. Kadang dari bapak meninggal atau bapak gembala meninggal itu pasti ke ibu gembala atau sebaliknya. Artinya gini, jika dari pihak terdekat yang dimaksud itu adalah keluarga tidak bersedia, itu dengan catatan pasti akan dialihkan, mungkin lebih agak dekat atau agak jauh, maksudnya cucu atau apa. Dan turun-temurun seperti itulah budaya. Nah, demikianlah budaya kita. Untuk Ngadirejo ini memang saya dan teman-teman bergerak untuk memberikan dukungan selain doa. Kita membuat petisi. Petisi itu kayak apa ya, gerakan moral saja. Sebenarnya Temanggung ini termasuk kondusif. Wilayah 6 Jawa Tengah itu kondusif, dan puji Tuhan kita hamba-hamba Tuhan atau gembala-gembala sidang tetap tampil sebagaimana rohaniawan ya. Kita tidak melakukan hal-hal yang kurang bagus, sehingga petisi ini sebenarnya lebih kecenderung apa ya, curhat kita, menunjukkan keresahan kita, sikap kita. Nah, persoalan petisi ini nanti direspon seperti apa oleh pimpinan kami ya monggo. Jadi kita mengumpulkan petisi ini sudah sampai 3 kali. Sudah 3 kali, bahwa sebelum terjadi pelantikan itu 2 kali. Kita memberikan petisi untuk seperti tadi, semoga atau kiranya ada kajian tertentu bahwa penggembalaan Ngadirejo itu dilanjutkan oleh anak-anaknya. Karena dengan catatan anak-anak mereka atau anak-anak gembala itu pas, sudah sesuai sekolah Alkitab oke, melayani juga oke. Itu yang kedua. Dan akhirnya kami lakukan kedua ini masih belum direspon. Setelah terjadi pelantikan, kami lakukan petisi lagi karena terjadi hal-hal yang menurut kami kurang pas. Jadi petisi itu adalah keresahan kami, keluh kesah kami. Ini loh hati kami supaya agak diperhatikan oleh pemimpinan di Jawa Tengah khususnya. Bahkan petisi ini suka kami naikkan ke pemimpin pusat kami. Jadi itu dukungannya bentuk sebenarnya bukan persoalan demo atau apanya. Ini loh kami curhatnya kami, daripada kami curhat di media sosial nanti kita kurang tepat dilihat oleh warga yang lain. Ya kita kasih masukan kepada bapak-bapak pimpinan itu untuk mengkaji ulang. Yang terakhir ini adalah mengkaji ulang pelantikan yang telah terjadi di GBDI Ngadirejo. Sampai hari ini belum ada respon semua. Petisi penolakan ini mendapatkan respon positif dari gembala-gembala GBDI yang ada di wilayah 6 tempat GBDI Ngadirejo tercatat. Lebih dari separuh jumlah gembala di wilayah 6 ikut menandatangani petisi. 40, kurang lebih 40 gembala sidang. 40 gembala sidang. Kita menolak untuk ada gembala lain masuk. Alasannya seperti tadi, kita lihat aja dulu sejarah kronologis budaya bahwa memang sudah seharusnya seperti itu, dan kami menengok bahwa keluarga secara anggaran dasar sah untuk bisa dilantik menjadi gembala sidang. Pendeta Petrus Winarwato mengungkapkan pendapatnya soal penolakan itu diungkapkan juga dalam pertemuan Muswil wilayah-wilayah 6. Di bulan lalu ada yang namanya Mukerwil, musyawarah wilayah. Saya sampaikan keluh kesah ini di depan umum lah waktu itu. Kita menolak sikap dan kebijakan pemimpin kami ketika ada masalah di dalam gereja lokal. Kalau ada masalah persoalan jemaat nggak suka sama pendeta atau nggak senang dengan gembala, kok sepertinya dikasih fasilitas gembala baru. Ini yang kami tolak. Saya nggak kebayang kalau kondisi ini, pola ini menjadi gaya di Jawa Tengah atau di Temanggung. Ya maaf, kalau gereja besar situasinya seperti itu, ada masalah, jemaat nggak suka, jemaat minta gembala, pemimpin memfasilitasi ya nanti satu gereja ada 2 gembala. Kalau yang nggak suka 3 gembala, 3 kelompok, apakah akan menjadi seperti jemaat Korintus? Aku kelompoknya ini, aku kelompoknya ini, aku kelompoknya. Kan rasanya nggak bagus. Saya secara pribadi dan ternyata didukung oleh beberapa teman, hampir separuh, sampai 40 itu, kita berharap janganlah pola ini jangan dibiasakan. Dari penjelasan tadi, terindikasi bahwa GBDI Ngadirejo adalah penggembalaan yang besar dan basah, tanda kutip, di wilayah 6, Jawa Tengah. Banjir. Kan basah lagi, banjir.
Pendeta Budi Hartono, Gembala GBDI di Dusun Pewirang, Pakis tercatat di wilayah 7 GBDI Jawa Tengah, menceritakan keterpanggilannya untuk ikut menandatangani petisi penolakan terhadap kebijakan Majelis Daerah GBDI Jawa Tengah, menempatkan gembala dari luar keluarga di GBDI Ngadirejo. Sebetulnya gini, tanda tangan yang kami bikin itu untuk Jawa Tengah. Kemarin saya hitung itu 43. Jadi sebetulnya begini ya, yang mendukung banyak, tapi yang berani menurunkan tangannya itu tidak banyak. Masalahnya di situ. Di GPDI ini kan secara organisasi kan memang ada ADART, yang kedua ada budaya, ada tradisi. Dua hal ini memang yang dipegang selama ya 104 tahun ini kan. Karena permasalahan di Ngadirejo ini memang sudah keluar dari jalur, inilah yang membuat kami bicara menolak dua penggembalaan dalam satu gereja, karena itu akan menjadi presiden yang buruk sekali di masa depan. MD melantik dengan SK, padahal itu tidak sesuai dengan tradisi yang sudah berjalan. Itulah yang membuat kami bersuara. Kalau kami tidak bersuara itu akan jadi presiden buruk. Saya tambahkan sedikit sehubungan dengan budaya GPDI, itu di pemahaman kami dan pemahaman saya pribadi kan begini. Gereja Pantekosta itu bisa ada, ya, berdirinya sebuah gereja GPDI itu ada. Sebagian besar memang itu yang membuka pelayanan itu pendeta, hamba Tuhan. Misalkan terjadi permasalahan seperti di Ngadirejo ini, kemudian jemaat walaupun lebih banyak, terus meminta suaka dari MD, terus MD mengirim hamba Tuhan, bukan berarti karena jumlahnya lebih banyak, terus yang dinomorsatukan jemaat, bukan. Konteksnya dalam organisasi kami itu, yang diutamakan dalam organisasi adalah pendetanya, gembalanya. Walaupun yang mengikuti sedikit, selagi memang anak pendeta atau istri pendeta masih mau melanjutkan pekerjaan Tuhan di situ, itulah yang diopeni sama organisasi. Channel ini juga mewawancarai Ibu Gembala bernama Pendeta Lena Tobing, yang menceritakan awal mulanya mengetahui peristiwa GPDI Ngadirejo di grup WhatsApp di lingkungan GPDI. Awalnya itu kami ada grup konstitusi GPDI. Anggotanya sekitar 800 lebih ya Pak. Saya mengikuti peristiwa Ngadirejo melalui grup tersebut. Lalu pas pelantikan Pak Denny Lumempo di Ngadirejo, saya diundang doa oleh Pak Anton. Saya datang memenuhi karena diajak berdoa. Bagus ya, kami berdoa di sana. Kemudian setelah beliau dilantik, beberapa waktu kemudian Pak Denny menurut saya mau memaksa masuk ke gereja. Lalu video tersebut, ada video kan lewat CCTV, video tersebut dikirim ke grup. Dari grup konstitusi itu saya kirim ke wilayah 7, wilayah saya. Denny Lumempo asalnya dari wilayah 7, satu wilayah dengan saya. Narasinya, pray for GPDI Ngadirejo, tapi dalam bahasa Indonesia, berdoa untuk Ngadirejo. Lalu kemudian Pak Denny Lumempo itu buat saya itu ancaman, mau diperkarakan. Kemudian anaknya satu yang kuliah hukum di Unsut semester 6 waktu itu juga intimidasi saya, mau diperkarakan. Anaknya yang kedua juga mengintimidasi saya, mau diperkarakan. Lalu anak saya yang perempuan pun diintimidasi sama mereka. Kemudian saya kan tambah penasaran, saya ikutilah masalah ini. Yang paling saya sangat keberatan, sampai kapanpun tidak ada satu organisasi, satu gereja, dua gembala. Itu akan saya tolak sampai kapanpun. Karena kalau itu dilegalkan sekarang, ke depan semua akan pusing. Bisa saja besok yang korban menjadi pelaku, benar nggak? Karena pesakitan, ketika seseorang menjadi berkuasa, melakukan hal yang sama. Mau kemana kita ini? Kemudian ada beberapa ibu gembala dan anak gembala yang resah, menghubungi saya baik secara langsung tatap muka juga by phone. Mereka resah. Bagaimana nasib pelayanan kami kelak tante? Saya pernah ditelepon seseorang mantan MD. Lena, kamu nggak usah ikut-ikutan. Saya jawab begini, Om,
rumah kita bocor. Siapa yang memperbaiki rumah itu? Ya penghuni rumah itu. Saya penghuni rumah. Saya tidak akan diam. Untuk kepentingan bersama. Kepentingan semua orang. Bukan cuma kepentingan saya. Kepentingan semua orang. Pendeta Denny Lumempau itu tadinya gembala di daerah mana? Bagaimana perkembangan jemaat yang digembalakan oleh Pendeta Denny Lumempau? Dia pelayanan di daerah Purworejo. Biasanya pituruh. Maaf saya tidak mengecilkan membesarkan pelayanan seseorang, itu kan penilaian dari Tuhan. Memang pelayanannya relatif untuk ukuran kami hamba-hamba Tuhan kecil. Setelah itu Pendeta Lena Tobing menceritakan kisahnya yang diperoleh dari Tuhan, di mana Tuhan memintanya untuk supaya tidak membiarkan mimbar disalahgunakan. Pertama saya dapat kabar bahwa yang akan khotbah dia. Hampir kami tidak berangkat. Lalu karena saya kan punya urusan pribadi lalu dengan dia karena saya diancam mau diperkarakan. Karena saya katanya melanggar undang-undang ITE, menyebarkan wajahnya dia di medsos. Padahal grup itu kan homogen ya, hamba-hamba Tuhan saja. Sebelum saya bilang sama suami, kita harus tetap berangkat. Karena kita harus hadapi. Kalau di belakangnya nanti kita dikejar-kejar masalah. Sebelum berangkat kami berdoa dulu. Ketika berdoa, ada firman Tuhan yang melintas di kepala saya. Roh yang ada padamu lebih besar, jangan takut. Saya bertanya ulang, ini maksudnya apa? Kok ada firman itu melintas di kepala saya? Lalu, jangan biarkan mimbar itu disalahgunakan. Itu pesan yang saya dapat sebelum berangkat secara sehat. Ternyata suara itu bukan suara dari karang-karangan saya. Apa yang dikatakan suara itu terjadi betul. Ketika beliau berkhotbah, saya diam saja. Saya harus nurut, walaupun menurut beberapa orang khotbah itu sudah berupa punya tujuan tertentu. Seperti memverifikasi dirinya di Ngadirejo dia itu benar. Lalu setelah dia bersaksi ada bahasa begini, ketika orang menjelek-jelekan saya diam saja. Saya tidak membalas. Twingkan kepala saya. Kemarin dia mau memperkarakan saya, kok dia diam saja. Kan nggak nyambung ya. Saya bersuara, Pak, sampaikan firman saja. Saya tegas bersuara, semua orang dengar, yang di ruangan itu dengar, dan yang di luar ruangan pun semua dengar. 3 kali saya beri peringatan. Saya harus beri peringatan saat itu, bukan saya mengganggu ibadah ya. Kalau sesudah ibadah saya beri peringatan, sudah basi dong. Karena perintah ke saya, jangan biarkan mimbar disalahgunakan. Buat saya itu, mimbar itu waktu itu dia jadikan untuk pembenaran diri. Tidak betul. Mimbar itu buat saya luhur dan kudus. Buat saya tidak sesuai dengan kenyataan yang dia omongkan dan saya harus hentikan. Lalu karena dia tidak mau berhenti, suami saya berdiri, teman saya berdiri, saya juga berdiri. Begitu.